Lantas seberapa ampuh dan efektif peran Satgas Gabungan menggelar operasi premanisme dan ormas berkedok preman untuk menjawab keresahan masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami saat ini Wakabar Eskrim 2011-2012 dan merupakan mantan anggota Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto. Pak Bekto, melihat sekarang Pak di lapangan kita disuguhkan polisi, TNI semuanya gencar Pak memberantas aksi premanisme. Tapi supaya kesannya ini tidak hanya seremonial semata, ada aksi nyata, menurut Bapak apakah sudah efektif? Saya mau menjawab dari mana? Harusnya ya, ini masalah ini dari kecil dibiarkan. Lama-lama menjadi besar. Kalau seandainya polisi itu punya kepedulian yang lebih saja, tahu tugasnya, tahu perannya, tahu fungsinya, ini sudah dicegah dari belum heboh seperti sekarang ini. Kenapa? Dari konstitusi sudah jelas premanisme itu ranahnya, ya ranahnya polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini harus bertindak cepat, responsif, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Tidak cukup hanya ditulis polisi to protect and to serve masyarakat, tapi yang penting adalah tindakannya. Tindakannya itu yang paling penting. Dan tindakannya polisi apapun itu harus dengan prinsip keadilan, prinsip mengayomi masyarakat. Itu yang terjadi dan saya juga sedikit bingung kenapa kok polisi lebih banyak di kantor daripada yang ada di lapangan. Tapi sekarang sudah itu turun sudah Pak, bisa Bekto. dikacau hari. Yang kami kaget Pak Bekto, sekarang sudah turun Pak, kami masyarakat sejujurnya terbantu. Tapi yang kami kaget saat ini Pak, ormas Pak ya, ormas, oknum ormas ada yang merasa jagoan Pak, yang bisa melebihi purnawirawan, mereka bahkan berani nyenggol para jenderal Pak, polisi juga mungkin, mereka berani Pak, kesannya betul-betul punya nyali Pak. ini akibat perkembangan zaman ya, perkembangan zaman. Polisi tidak boleh emosi. Polisi itu ibarat mau bepergian itu sangunya sudah lengkap. Konstitusi mengatur, undang-undang mengatur. Ya, dan tidak harus menindak preman itu semua harus dengan konsep penegakan hukum. Bisa saja kalau langsung digaruk, langsung ditangkap, nanti dibina, yang memenuhi syarat melakukan tindak pidana diproses. Yang tidak memenuhi, pulangkan. Ini dari dulu polisi melakukan seperti itu. Tapi kenapa sekarang itu seolah dibiarkan? Hari-hari masyarakat itu menghadapi dan masyarakat itu muak. Ini berakibat juga kepada preman-preman. Apakah itu preman itu sendiri, kelompok kecil, atau preman yang berlindung di balik ormas? Di depan hukum semuanya sama. Dan polisi diberi wewenang untuk menindak mereka. Jadi tidak perlu menunggu harus ada satgas khusus, terpusat, dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator, dan sebagainya. Kalau polisinya peduli, polisinya mau, polisinya berani, udah dari dulu udah bisa hilang itu. Itu pendapat saya. Jadi menurut Pak Bekto, masalah menahun yang tak kunjung usai ini, apakah memang ormasnya merasa mereka punya, ini dugaan Pak ya, punya backing aparat sehingga mereka bisa berkembang biak, menjamur di lapangan, sulit untuk diberantas Pak Bekto, dan sekarang mungkin puncak gunung esnya Pak? Bisa dikatakan begitu, ya bisa dikatakan begitu, tapi tetap saya katakan, ini karena ada proses pembiaran. Jadi ada pembiaran ini semakin kuat. Apakah itu ormasnya merasa dapat backing atau memang di-backingi dan sebagainya, saya tidak tahu. Saya tidak paham. Ya. Tapi kalau seandainya polisi saja di tingkat polsek, di tingkat polres, mau tegas, apalagi di tingkat polda, udah selesai itu. Tidak perlu ya sampai dengan seperti sekarang ini.
Sekarang ini ya sudah semakin besar, semakin besar, semakin besar, sehingga pemerintah merasa perlu, ya. Yang penting satu, ya, ada ucapan-ucapan, ya, ucapan-ucapan. Kalau perlu dibikin Petrus lagi seperti tahun 83, 84. Ngeri, Itu Pak. tidak boleh. Polisi tidak boleh berpikir konsep Petrus, ya. Oke. Polisi itu pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Polisi itu harus melindungi hak asasi manusia. Jadi jangan sampai, ya, harus dicegah, tidak boleh lagi, ya. Yang masa lalu sudahlah, tapi sekarang tidak boleh ada pikiran membenarkan seolah-olah Petrus diperlukan karena kondisi. Enggak, polisinya perlu peduli, perlu berani, perlu langkah tindak yang nyata. Diperlukan kehadirannya oleh masyarakat itu betul-betul hadir. Jangan ngumpet di kantor. Ya, maaf, saya menyebut banyak polisi sekarang lebih senang di kantor. Pimpinannya juga senang polisinya itu banyak di kantor. Padahal konsep-konsep polisi yang namanya bin mastral, yang namanya anti maling, yang namanya anti penyakit masyarakat dan sebagainya, itu sudah dilakukan dari dulu. Ya, sudah dilakukan dan itu sukses. Kenapa tidak itu dilakukan? Bukan Dihadirkan ngumpet sebanyak polisi. Pak Bekto, bukan ngumpet mungkin, Pak. di Menunggu instruksi dari atasan, Pak, sepertinya. Menunggu instruksi dari atasan, Pak. ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Dan kenapa harus menunggu atasan? Atasannya polisi tertinggi itu undang-undang. Bukan bapak ini, bukan pangkat itu, bukan jabatan ini. Undang-undang, perintahnya apa? Dalam kondisi seperti ini, polisi itu harus hadir. Kehadiran polisi itu mewakili negara. Ya, fungsinya polisi itu fungsi pemerintahan. Peran polisi itu adalah memerankan kehadiran negara dalam masyarakat. Pak Bekto, saat ini kan Satgas Terpadu sudah mulai terbentuk, ya Pak ya, untuk menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat ini. Menurut Bapak, apakah cukup nangkepin Pak? Nangkepin preman di lapangan, juru parkir liar, atau sampai ke fase regulasinya, payung hukumnya bubarin ini ormas? Ya tentu saja tidak cukup. Ya, saya tidak menentang pembentukan. Ini sudah terlanjur, harus dibentuk. Ini harus sukses. Tapi tidak cukup dengan nangkep orang yang malak-malak, orang yang minta parkir lebih banyak dan sebagainya. Itu pembuktiannya juga tidak mudah. Jadi ini harus dengan konsep yang komprehensif. Konsep komprehensif harus melibatkan masyarakat, harus melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengurusi masalah itu. Premanisme bukan hanya masalah kepolisian. Premanisme itu masalah kita semua, termasuk pemerintah daerah, ya, termasuk dinas sosial. Ini semua dilibatkan. Ini masalah kita semua bersama, dan itu harus kita selesaikan bersama. Yang penting konsep keadilan, ya, itu harus menjadi perhatian. Prinsip keadilan, kemudian tetap menghormati hak asasi manusia. Tidak boleh lepas dari itu. Menurut Pak Bekto, operasi serentak berantas premanisme ini apakah akan berlangsung jangka panjang, Bapak? Atau hanya temporer, melihat ini lagi viral, lagi disorot oleh Presiden, semuanya turun serentak di Indonesia? Bisa tidak Pak itu konsisten sampai betul-betul ke akar-akarnya Pak? Dibasmi semua? Nah, namanya juga Satgas. Satuan tugas itu extraordinary. Ya, itu melampaui atau melewati SOP-SOP yang ada. Namanya satuan tugas itu waktunya tertentu, sasarannya juga tertentu. Tidak perlu namanya Satgas itu diperpanjang, itu menyalahi karena ini extraordinary, ordinary harus dipelihara, SOP harus dipelihara. Kalau ada SOP-nya yang kurang tepat, kita perbaiki. Ya, tapi jangan Satgas seumur-umur lama. Menurut saya ini 3 bulan
selesai, dilanjutkan nanti dari masing-masing, katakanlah Polri, sabarannya berbuat apa, intelijennya berbuat apa, resersenya berbuat apa, Binmasnya berbuat apa, dan bagaimana koordinasi dengan Pemda, bagaimana dengan Dinas Sosial dan sebagainya. Itu yang diperlukan, bukan soal lamanya dan sebagainya. Satgas, sekali lagi, tidak boleh Satgas itu berlama-lama eksis, ya, karena itu saya sebutkan tadi extraordinary, itu bisa merusak tatanan yang sudah ada. Sebagai mantan Waka Bareskrim, kami yakin Pak Bekto juga punya pengalaman pribadi Pak ya, untuk menanggulangi ormas berkedok, preman berkedok ormas ini. Kalau metode Bapak, apakah Bapak punya formulasi tertentu dan ternyata manjur Pak? Siapa tahu bisa diterapkan sekarang itu Pak. Saya menghindari untuk berbicara kalau dulu saya dan sebagainya, tapi bisa dibuka datanya, ya, bisa dibuka datanya bagaimana penanggulangan premanisme, bagaimana menghadirkan polisi secara cepat apabila masyarakat membutuhkan, yang namanya quick response. Ini periode 2028 sampai 2009 itu dilaksanakan di Manado, bahkan polisi itu mendapat rekor muri karena kejadian dimanapun, ya, itu polisi bisa membuktikan bahwa kurang dari 10 menit polisi sudah hadir di tempat, ya, sudah melayani, mencatat tadi melihat apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, dicatat sama polisinya. Itu nanti bisa dibuka datanya, silakan, atau tanya sama orang di Manado sana. Bagaimana polisi menanggulangi premanisme melalui quick response, cepat melayani masyarakat, cepat melindungi masyarakat. Itu masyarakat sangat menghargai polisi, ya. Masyarakat sangat mencintai polisinya yang mau bertugas seperti itu. Jadi silahkan dibuka nanti datanya. Kalau cara-cara mengayomi tidak mempan Pak, apakah harus bertangan besi aparat di lapangan? Apa maksudnya bertangan besi? Undang-undang itu jelas. Ini, ya, prinsipnya, ya, polisi semua tahu. Ini ada niat dan ada kesempatan, maka kejahatan terjadi. Oke. Ya, itu rumusnya. Di mana ada niat, ada kesempatan ketemu. Ada niat, kesempatannya tidak ada, tidak terjadi kejahatan. Ya, jadi kalau polisinya ada di tengah masyarakat, bertindak cepat, itu otomatis niatnya juga hilang karena kesempatannya hilang. Ini rumusnya kan gampang. N, ya, tambah K sama dengan C, crime. Sangat mudah, semua polisi tahu ini. Ada rumusnya ya, Pak Bekto ya. Jadi Pak Bekto saat ini menyikapinya bagaimana semua Pak? Polisi tahu. Baik, Pak Bekto, kalau ada ormas nakal, ormas preman yang nantangin Purnawirawan, nantangin Anda, harus digimanain Pak? Itu kan ada undang-undangnya. Ormas itu tercatat kalau dia berbadan hukum di Kementerian Hukum, ya. Kalau itu dia juga harus lapor ke Kementerian Dalam Negeri, ada atau tidak. Ini yang kita terima itu kan kebanyakan rumor. Ya, bener apa enggak? Ini kemajuan artificial intelligence itu pesat sekali, kadang-kadang kita bingung. Ini berita ini yang bener yang mana? Ini bener apa enggak? Ya, karena kadang-kadang, ya, bisa kejadiannya apa, beritanya apa, itu bisa berbeda. Prinsipnya kaitan dengan inti pertanyaan tadi, kalau ini terlibat organisasinya, ormasnya terlibat, dapat dibuktikan secara hukum setelah melalui proses pengadilan, ya sangat bisa dibubarkan. Kenapa tidak? Baik. Terima kasih banyak Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, Waka Bareskrim periode 2011-2012. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Kabar Petang dan berani lantang ya Pak bicara soal ormas premanisme.